Baik, sudah 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara sekalian, seperti yang saya katakan kemarin bahwa untuk perkuliahan pada hari ini ya topiknya adalah tentang peran kebangsaan dari Muhammadiyah ya, atau dalam bahasa sehari-harinya ya disebut dengan politik Muhammadiyah, atau bisa disebut dengan temanya adalah Muhammadiyah dan politik yang akan saya sampaikan sendiri ya. Lalu untuk minggu depan tinggal satu lagi, yaitu tentang tantangan-tantangan Muhammadiyah. Baik, langsung aja saya share screen di sini ya. Sudah kelihatan semua? Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Ya, jadi peran kebangsaan atau politik Muhammadiyah. Langsung aja, yang pertama adalah mengenai latar belakangnya ya. Apa latar belakang dari peran kebangsaan Muhammadiyah atau politik di dalam Muhammadiyah? Itu ada 3 aspek yang saling terkait ya, satu sama lain ya. Yang pertama itu adalah tanggung jawab historis ya, tanggung jawab sejarah dari berdirinya Muhammadiyah sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah aspek keagamaan yang seringkali kita lihat aspeknya itu adalah sebagai gerakan reformis. Lalu yang ketiga itu adalah Muhammadiyah sebagai pelaku dari perubahan sosial. Nah, 3 aspek ini kalau kita lihat itu memang memberikan background ya, memberikan latar belakang bagaimana Muhammadiyah itu kalau di dalam bidang politik ya. Yang pertama adalah tanggung jawab historis ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu dari kekuatan kemasyarakatan ya Muhammadiyah itu ada di dalam suatu konsep yang disebut dengan civil society. Ya, istilah civil society saya kira sudah paham semua kalau di mata kuliah PKN itu ya, atau kewarganegaraan ya, bahwa kekuatan di dalam aspek politik itu salah satunya adalah masyarakat ya. Nah, di sini memang ada satu konsep yang hampir sama, hampir mirip dengan konsep civil society, yaitu adalah yang disebut dengan masyarakat madani ya. Kalau kita lihat di dalam sejarah, masyarakat madani itu muncul pada waktu ketika Rasulullah berada di Madinah bersama-sama dengan masyarakat non-Muslim, waktu itu adalah orang-orang Yahudi, berusaha untuk membangun masyarakat Madinah ya, atau bisa kita sebut dengan negara Madinah dengan piagam yang disebut dengan piagam Madinah. Nah, itu salah satu kekuatan politik dari komponen masyarakat Madinah yang terdiri dari orang-orang Islam dan juga orang-orang non-Muslim. Nah, konteksnya kalau di Indonesia, sebagaimana yang kita ketahui adalah memang Muhammadiyah merupakan salah satu kekuatan, sebagaimana juga ada kekuatan-kekuatan lain, apakah itu kekuatan Islam atau kekuatan-kekuatan di luar Islam, ya, bekerja sama membangun negeri ini. Kemudian yang kedua yang perlu kita lihat adalah aspek Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan yang reformis. Ya, di sini aspeknya itu adalah pengembalian ajaran tauhid yang murni, tentu dengan segala konsekuensinya, ya, baik itu pada aspek akidah ataupun pada aspek penerapan di lapangan. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, aspek yang ketiga dari latar belakang Muhammadiyah dalam bidang politik itu adalah
bahwa Muhammadiyah merupakan salah satu agen di dalam perubahan sosial. Tentu di sini diharapkan bahwa bukan hanya sekedar apa yang sudah dicapai pada masa lalu bersama umat Islam yang lain atau bersama-sama dengan komponen bangsa yang lain, tetapi juga diharapkan ada suatu perubahan. Nah, oleh karena itu maka di sini kita lihat salah satu jargon dari Muhammadiyah itu adalah organisasi Islam yang berkemajuan. Apa yang dimaksud dengan berkemajuan? Yang dimaksud adalah ada perubahan ke arah yang lebih baik, ya. Mungkin dalam bahasa Maduranya adalah disebut dengan progresif, ya. Jadi progresivisme di dalam Muhammadiyah atau dalam istilah bahasa Jawanya adalah berkemajuan. Tentu diharapkan ada hal-hal yang sejalan, ya, dengan perubahan-perubahan tuntutan kemodernan, misalnya IT, ya, juga ekonomi, juga pada aspek pengetahuan atau iptek, ya. Ini tiga hal ini saling terkait antara satu dengan yang lain di dalam memberikan background terhadap bagaimana Muhammadiyah mensikapi, ya, politik. Kemudian berikutnya, kalau kita lihat politik itu apa sebetulnya politik itu, ada beberapa referensi yang bisa kita baca, ya. Di antaranya itu adalah yang pertama bahwa politik itu berkaitan dengan urusan negara, berkaitan dengan kekuasaan, berkaitan dengan kekuatan-kekuatan. Jadi kalau ada kekuatan-kekuatan, ada kekuasaan-kekuasaan yang itu dalam konteks negara, maka itu kita sebut dengan politik. Meskipun sesungguhnya itu dalam arti luas itu bukan hanya negara, tetapi dalam bentuk yang lebih mikro, misalnya di suatu organisasi, ya, di suatu daerah, ya, di suatu masyarakat, tetapi dalam konteks yang lebih luas itu adalah negara, ya. Kemudian yang kedua, ya, politik itu bisa diartikan sebagai kegiatan manusia di dalam sistem politik, ya, termasuk di dalamnya adalah struktur politik. Nah, kalau kita lihat di Indonesia misalnya, kita mengetahui bahwa sistem politik kita itu adalah seperti di dalam trias politika itu adalah ada kekuatan eksekutif, ya, ada kekuatan legislatif dan ada kekuatan yudikatif. Yang kalau pada sejarah, ya, di Italia itu antara satu dengan yang lain itu terpisah, ya. Tetapi di dalam prakteknya di Indonesia itu saling terkait, ya, antara kekuatan eksekutif, legislatif dan yudikatif, antara pemerintah, ya, DPR, kemudian kehakiman atau di bidang yang menangani hukum itu saling berhubungan. Nah, kegiatan-kegiatan yang berada di sana itu tentu di dalam konteks politik, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah yang namanya politik itu kalau kita lihat dari awal kata, ya, bahasanya itu kan dari kata policy yang itu artinya adalah kebijaksanaan atau kebijakan, ya. Tentu kebijakan yang konteksnya adalah hubungannya dengan kepentingan rakyat, ya. Termasuk di sini adalah nilai-nilai, mengangkat nilai-nilai yang berasal dari rakyat atau yang diimplementasikan kepada rakyat banyak, ya. Misalnya nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai gotong royong, ya, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kebaikan, ya, dan seterusnya itu adalah value, ya, di dalam aspek politik itu tentu lebih bersifat halus, ya, kebalikannya dari yang pertama ini, ya. Nah, kemudian pada akhirnya, ya, politik itu juga, ya, berkaitan dengan apa yang disebut dengan who gets what, when dan how, ya. Siapa mendapatkan apa, ya, kapan dan di mana, ya. Misalnya kalau orang itu bergerak di dalam dunia politik, maka tentu yang ada sesuatu yang ditargetkan, ya. Apa yang pertama tentu adalah kekuasaan. Kemudian setelah itu apa, ya, berapa lama, ya, kapan diperoleh dan bagaimana cara memperolehnya serta bagaimana cara mengelolanya, ya. Itu semuanya itu kita sebut dengan politik praktis. Memang di dalam politik itu ada dua hal. Yang pertama adalah politik dalam arti kebijakan, kemudian yang kedua adalah politik praktis, bagaimana dia memperoleh dan mengelola kekuasaan.
Nah, sekarang kita lanjutkan kepada bagaimana Muhammadiyah itu dan politik, ya. Coba kita perhatikan di sini ada dua bundaran, ada dua ranah, ya. Yang sebelah kiri yang berwarna biru itu, ya, itu adalah ranah politik kekuasaan, ya. Sedangkan yang di sebelah kanan, ya, ini adalah ranah kebangsaan atau kemasyarakatan. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau yang di sebelah kiri itu lebih bersifat politik praktis. Karena apa? Karena di dalam politik itu melalui partai politik. Ya, sebagaimana kita ketahui perjalanan partai politik yang ada di Indonesia, kalau yang dimasukkan itu adalah politik kekuasaan, ya politik praktis, maka itu adalah melalui jalur partai politik. Ya, sedangkan kalau melalui kemasyarakatan, ya melalui lembaga-lembaga pemerintahan non parpol, melalui media massa, melalui organisasi, melalui komunikasi sosial, maka itu kita sebut dengan ranah kebangsaan atau kemasyarakatan. Nah, Muhammadiyah itu yang mana? Nah, Muhammadiyah kedua-duanya dilalui. Hanya bedanya adalah kalau pada aspek pada bundaran yang sebelah kiri itu secara tidak langsung. Apa yang dimaksudkan dengan secara tidak langsung? Yang dimaksudkan dengan secara tidak langsung adalah kalau melalui partai politik itu bukan dari organisasi Muhammadiyahnya, melainkan dari orang-orangnya, dari warganya, atau dari kader-kadernya yang masuk ke dunia politik. Nah, siapa yang masuk ke dunia politik? Ya, tentu adalah warga Muhammadiyah yang memiliki kompetensi di bidang politik itu. Ya, mereka bisa memilih salah satu di antara partai politik yang ada. Apakah itu melalui Golkar, apakah itu melalui PAN, atau melalui partai yang lain. Sedangkan kalau di luar itu adalah ini jalurnya. Ya, tentu ini bisa dilakukan oleh Muhammadiyah atau secara organisatoris sendiri, ya, melalui lembaga-lembaga pemerintahan di mana mungkin di sana ada semacam konsultasi, ya, komunikasi, dialog, ya, webinar dan sebagainya. Itu yang paling banyak adalah melalui jalur yang sebelah kanan. Bukan berarti yang sebelah kiri tidak boleh, ya, orang-orang yang memiliki bakat, ya, yang memiliki kemampuan kompetensi di bidang politik praktis boleh melakukan yang di sebelah kiri. Nah, bagaimana pengalaman yang dilakukan atau yang dialami selama ini, ya, mulai dari awal berdirinya Muhammadiyah? Sebagaimana kita ketahui di Indonesia itu ada banyak partai politik, diantaranya adalah partai politik Islam. Yang pada tahun 30-an itu yang kita tahu adalah Syarikat Islam. Nah, cuma Syarikat Islam itu memang tidak berjalan penuh lurus begitu, karena pada akhirnya Syarikat Islam itu pecah menjadi dua, yaitu SI merah, di mana orang-orang komunis cenderung memilih itu, ya, dan SI putih yang tetap. Tetapi pada akhirnya itu kemudian karena perubahan-perubahan maka itu hilang, ya. Muncullah Masyumi pada sekitar tahun 50-an, meskipun Masyumi waktu itu juga tidak seluruhnya umat Islam masuk ke sana, karena pada tahun 55, ya, pemilu tahun 55 itu ada Masyumi sendiri dan kemudian ada partai NU sendiri yang meskipun pada awalnya adalah NU itu bergabung di Masyumi. Lalu di tahun 70-an, zamannya Orde Baru Pak Harto, itu ada Parmusi, ya, Partai Muslim Indonesia, yang kalau kita lihat dalam kontestannya itu waktu itu ya cukup berpengaruh, ya, meskipun pada akhirnya kalah, ya, dengan Golkar, kalah dengan PDI, dan pada akhirnya Parmusi ini berubah menjadi P3. Ya, waktu itu P3 dianggap sebagai satu-satunya partai politik Islam. Meskipun setelah itu, ya, ketika reformasi kemudian berubah lagi petanya, ya, karena setelah P3 itu lalu banyak partai-partai politik Islam yang lain, ya, seperti PKB, PAN, P3 sendiri masih ada, dan juga ada partai yang lain seperti PKS dan sebagainya. Sementara itu kalau yang di jalur kanan, ya, di jalur kanan untuk ranah kebangsaan ini Muhammadiyah sudah memiliki suatu panduan, ya. Yang pertama itu adalah bahwa yang namanya
masyarakat itu perlu diedukasi. Oleh karena itu maka yang menjadi penekanan adalah pendidikan politik. Kemudian yang kedua adalah Kita Denpasar, ya. Pada tahun 2002 inilah yang kemudian menjadi panduan di dalam politik di Muhammadiyah. Bagaimana Kita Denpasar itu? Nah, Kita Denpasar itu kalau kita perhatikan ada beberapa ini komponen, ya, ada beberapa panduan, beberapa butir, ya. Nah, yang pertama bahwa politik dalam kehidupan bangsa dan bernegara merupakan salah satu aspek ajaran Islam. Nah, di sini kita mengetahui bahwa politik itu bukan sesuatu yang kotor, bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi justru politik itu adalah bagian dari implementasi ajaran Islam. Dalam hal apa? Dalam kehidupan yang sifatnya duniawiyah. Ya, dan karena itu maka tentu harus ada usaha untuk implementasi politik itu yang didasarkan pada nilai-nilai agama dan moral yang yang jelas, yang bagus, ya. Kemudian yang kedua adalah politik di dalam Muhammadiyah ada tujuannya. Tujuannya apa? Ya, tentu menegakkan nilai-nilai sebagaimana yang tadi kita pahami dari makna policy itu sendiri, ya. Apa ya nilai-nilai kebersamaan, nilai keadilan, nilai ketertiban, ya tentu adalah nilai-nilai moral, dan itulah yang kemudian kemarin kita pernah membahasnya itu dengan istilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik yang Allah atau Tuhan memberikan ampunan, berarti adalah suatu negara, suatu komunitas, ya, masyarakat yang ditegakkan nilai-nilai kebaikan. Kemudian yang ketiga, partisipasi politik dilakukan melalui pendekatan yang bijaksana. Jadi sungguhnya kalau partisipasi politik dari warga Muhammadiyah ataupun juga umat Islam pada umumnya, ini tentu dilaksanakan dengan prinsip-prinsip perjuangan. Bukan untuk individu, tapi adalah untuk negara itu sendiri. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, yang nomor 4, ya, perjuangan politik dilakukan oleh kekuatan politik hendaknya benar-benar mengedepankan kepentingan rakyat. Nah, ini panduan yang keempat. Apa? Ya, bukan untuk kepentingan golongan, bukan untuk kepentingan individu apalagi, tetapi adalah untuk kepentingan rakyat. Nah, tentu mereka yang memiliki kompetensi dan juga memiliki kesanggupan secara moral, begitu, ya. Kemudian yang kelima, Muhammadiyah secara aktif menjadi kekuatan perekat. Nah, kekuatan perekat sebagaimana yang kita ketahui jadi seperti apa? Lem begitu, ya. Secara organisatoris Muhammadiyah memang tidak berafiliasi, ya. Tidak berafiliasi itu tidak memihak kepada salah satu partai politik tertentu, tetapi justru menjadi kekuatan perekat. Jadi kalau misalnya ada banyak partai politik yang ada di Indonesia, maka itu seharusnya adalah berada di tengah-tengah. Jadi bukan memiliki atau memihak kepada salah satu. Ini sebagaimana yang kita ketahui dari butir yang ke-6, ya. Yang ke-7, penggunaan hak pilih harus sesuai dengan tanggung jawab sebagai warga negara. Jadi di sini kalau misalnya kita memilih seorang atau memilih salah satu tokoh menjadi pemimpin, menjadi presiden, menjadi gubernur dan sebagainya, dasarnya bukan apa-apa, tetapi dasarnya adalah pada pertimbangan yang sifatnya rasional, dan itu harus dipertanggungjawabkan. Misalnya bahwa orang itu memang memiliki kompetensi, ya, orang itu bersih dan sebagainya, itu dasarnya. Kemudian yang ke-8, Muhammadiyah minta kepada segenap anggotanya aktif dalam politik untuk benar-benar melaksanakan. Nah, ini kalau misalnya sudah kadung terjun di dalam dunia politik, apakah itu menjadi DPR, MPR, menjadi salah satu pengurus partai, maka yang diharapkan adalah sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh. Jadi bukan hanya sekedar tidak boleh menyeleweng, tetapi harus sungguh-sungguh. Memang untuk mencapai tujuan kemaslahatan umat. Kemudian yang ke-9 adalah Muhammadiyah senantiasa bekerja sama. Nah, ini yang tadi istilahnya perekat tadi, harus ada upaya untuk bekerja sama. Jadi bukan memecah belah, ya, memperolok
satu kelompok memperolok apa namanya mengolok-olokkan kelompok yang lain, tidak, tetapi justru di sini adalah bisa bekerja sama ya, jadi dalam rangka membangun negara. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kenyataan di dalam sejarah ya. Di sini misalnya ada konsep yang disebut dengan Darul Ahdi Wassahadah. Nah, konsep Darul Ahdi Wassahadah ini sesungguhnya adalah menunjukkan bahwa Muhammadiyah itu sudah apa namanya? Sudah NKRI, sudah Pancasilais sejak awal berdirinya. Bagaimana kita ketahui di dalam awal sejarah membangun negara itu sendiri ya. Dan ini ada di dalam beberapa karya yang bisa kita lihat ya, 2011, 2016 itu ada beberapa keputusan-keputusan dan juga ada beberapa buku ya yang bisa kita lihat dalam apa dokumen-dokumen resmi ya, konsep Darul Ahdi Wassahadah. Apa Darul Ahdi Wassahadah? Darul Ahdi Wassahadah itu maksudnya adalah bahwa negara Indonesia, negara Pancasila adalah sebagai suatu konsep yang final ya, yang menggambarkan bagaimana suatu negara itu dibentuk ya dengan komponen-komponen yang beragam, baik itu dari segi pemeluk agama ya, dari segi suku, dari segi bahasa dan sebagainya, dan itu sudah sejak awal dinyatakan oleh Muhammadiyah. Jadi tidak benar kalau misalnya katakan kalau Muhammadiyah itu adalah anti Pancasila, anti NKRI, sangat tidak benar, karena memang dari awal ya berdirinya mulai dari 1930 ya 45 sampai dengan sekarang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Sebelum saya tutup, saya minta dimunculkan wajahnya. Ya, screenshot. Jauhar Taufik Era, Muhammad Taufik, Mega Asih, Krishna, Fikri, Bagus, Intan, Bunurul, Arbia. Hitung 1, 2, 3. Benar, satu kali lagi. Satu, 2, 3. Baik, terima kasih. Jangan lupa tugas individu ya. Lanjut di e-learning, dan apa namanya, hari Rabu yang akan datang masih ada satu topik pembahasan lagi. Terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.